Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Rahmat, dibantu oleh Bu Mariyati. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar kembali pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan kali ini ada di pembelajaran yang ke-6 yang merupakan akhir dari pembelajaran subtema 1. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mudah-mudahan belajar hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Selesai. Anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar bersama-sama. Tentunya kita harus belajar dengan semangat, dengan penuh perhatian, sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai dengan baik. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, setelah mengikuti pelajaran, anak-anak diharapkan dapat yang pertama menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang keempat, menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kelima, menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Sedangkan yang terakhir, mampu menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai belajar kita pada hari ini. Perhatikan dengan sebaik-baiknya agar bisa lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan bersama. Nah, anak semuanya, perhatikan gambar ini. Nah, anak semuanya, coba sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat. Ini ibu dari teman kita, Edu. Ini kan Edu ini. Nah, ini ayahnya, kemudian ini adiknya. Ada ibu, ada ayah, ada Edu, dan ada adiknya. Nah, ini menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Nah, ini ciri makhluk hidup yang salah satu ciri makhluk hidup yang pertama. Kemudian anak-anak semuanya, kalau kita lihat di sini juga ada makanan. Nah, ada minuman. Nah, ini minuman. Wah, enak-enak banget ini Pak Rahmat, jadi lapar nih. Nah, ini menunjukkan bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, makan ya pasti dengan minum, tidak hanya makanan yang berupa nasi, lauk, terus sayur saja, buah saja tidak, tapi berubah dengan air, yang biasa kita kenal dengan minum. Anak-anak semuanya, masih ada ciri makhluk hidup yang lain. Nah, ini
semuanya ini berawal dari bayi pastinya, dari kecil dulu. Menjadi sekarang ini adiknya itu sudah sebesar ini, itu sudah sebesar ini, ayahnya sudah tua ya toh. Nanti ibunya juga sudah tua. Edo nantinya juga akan menjadi tua seperti ini. Sama dengan kita anak-anak. Kita juga sama, dari bayi sekarang menjadi kamu kelas 3, nanti jadi lebih besar lagi jadi remaja, kemudian jadi seperti Pak Rahmat sudah tua ya toh. Seperti Bu Mariati ya Bu Maria. Sudah menjadi tua, menjadi besar. Nah, ini namanya tumbuh dari kecil menjadi besar, menjadi, itu namanya tumbuh. Nah, anak-anak semuanya, nah ini sedang mengangkat tangan semuanya ini. Ketika berdoa mereka mengangkat tangan, semuanya duduk. Nah, ini juga menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bergerak. Hanya bisa diangkat, ya, bisa duduk, bisa berdiri, itu bergerak. Ya. Nah, yang berikutnya anak-anak, ternyata ini pasti mereka pada bernafas ini, menghirup udara. Yang sendiri makhluk hidup yang berikutnya adalah bernafas. Ya. Bernafas. Tadi sudah, makannya sudah ya, butuh makan, butuh minum sudah. Yang terakhir, yang belum apa? Yang belum apa? Menerima rangsang. Nah, ini kalau dicubit mungkin, ini Edo dicubit itu ya, gitu, sakit. Itu menerima rangsang, ya, peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak semuanya, ketika makan, seperti yang kita ketahui, kita harus selalu dengan duduk, ya, seperti ini, dengan duduk. Jangan sambil berlari, apalagi ya sambil berdiri, sambil tertawa, gojek, bercanda, nggak boleh ya Bu Maria? Nggak boleh ya. Makan harus sambil duduk, ya. Kemudian sebelum dimulai makan, ingat harus selalu jaga kebersihan, cuci tangannya dulu. Ya, walaupun pakai sendok, ya tetap harus cuci tangan. Ya, setelah cuci tangan, sudah duduk rapi, sudah siap untuk makan, kita awali dulu dengan berdoa. Kita awali dulu dengan berdoa. Nah, berdoa itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, karena apa? Telah memberikan segalanya untuk kita, termasuk memberikan makanan, memberikan minum, memberikan kita kesehatan dan sebagainya. Maka kita harus selalu bersyukur. Nah, bersyukur ini kita wujudkan dengan bermacam-macam kegiatan. Setidaknya yang orang Islam ya mengucap alhamdulillah. Kemudian beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Ya toh, yang beragama Kristen, yang beragama Nasrani, agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya, ketika mau makan semuanya pasti ada ajarannya untuk berdoa. Maka kita tetap selalu berdoa. Nah, ketika selesai makan juga berdoa kembali. Juga sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa ini merupakan pengamalan Pancasila. Nah, ya Bu Maria. Iya. Sila yang keberapa Bu Mar? 1. Nah, sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, ketika kita makan, kita sebenarnya juga menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Menjaga makanan kita. Menjaga dari apa? Dari kebersihannya, ya toh, dari makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat, ya toh. Kalau makanannya kotor, ya pasti kesehatan kita akan terganggu. Ya, anak semuanya, kita lanjutkan, ya. Nah,
saya punya gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa ya? Oh, gambar orang yang sedang melakukan olahraga. Nah, agar tetap sehat, ya toh, kita harus melakukan olahraga. Dengan cara apa? Dengan cara bermacam-macam ya. Ada yang dengan cara bermain. Kalau ini dengan cara jalan sehat. Yang sekarang baru rame goes ya Bu ya. Goes bersepeda. Tapi ingat anak-anak harus tetap mentaati peraturan lalu lintas. Jangan membahayakan ya diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Naik sepeda nggak di tempatnya, nah akhirnya terjadi kecelakaan. Jangan ya, harus tetap menjaga supaya kita tetap selamat ya, orang lain juga tetap selamat ya. Ini menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga. Ini juga merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi menjaga kesehatan kita dengan berolahraga itu termasuk kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi kalau anak-anak berjalan-jalan pagi hari, ya toh, udaranya masih segar, ya toh, ingat itu ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan udara untuk kita di pagi hari dalam keadaan yang masih segar. Enak sekali jalan-jalan pagi. Nah, anak-anak yang semuanya, kita lanjutkan. Saya punya gambar yang kedua ini. Ini gambar apa ini? Wah, ini satu keluarga besar banyak ini. Ini mbah ya kalau di sini, kalau Jawa bilang mbah ya Bu ya. Ini ayah, ibu dan sebagainya, ada paman dan sebagainya, keluarga besar ya. Nah, ini juga merupakan bentuk bersyukur kita. Dengan apa? Dengan saling menyayangi dalam satu keluarga. Tidak hanya dengan keluarga saja, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, ya Bu ya, dengan sahabat. Kita juga harus tetap saling menyayangi. Supaya apa? Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perselisihan. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak, kita lanjut. Saya punya gambar yang berikutnya ini. Gambar apa kira-kira ya? Iya, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Satu keluarga ini ya. Kayak senang sekali ini. Nah, bersyukur merupakan cara kita berterima kasih ya, atas pemberian Tuhan. Nah, bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan semua perintah dari Tuhan. Otomatis kita juga akan menjauhi segala yang dilarang sama Tuhan ya Bu Maria. Sehingga itu kita benar-benar, kalau dalam orang Islam mengatakan itu bertakwa ya. Jadi anak-anak semuanya ya, kalau orang Islam berarti harus selalu sholat, rajin sholat ya. Kita wajibkan sholat sehari semalam sebanyak 5 kali ya, kita lakukan. Yang orang saudara kita yang beragama Nasrani, beragama Kristen ya harus beribadah sesuai dengan ajarannya ya. Hindu, Buddha juga sama ya Bu ya, Konghucu juga sama, harus melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Itu salah satu bentuk cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak semuanya. Nah, bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila yang pertama dalam Pancasila. Nah, anak-anak semuanya, Pancasila ya. Tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, Tuhan itu sangat sayang kepada makhluknya, sangat sayang kepada manusia, sangat sayang kepada tumbuh-tumbuhan, sangat sayang kepada hewan. Semua yang diciptakan Allah harus kita sayangi. Semua yang diciptakan oleh Tuhan harus kita sayangi.
Bagaimana menyayangi? Kalau kita menyayangi tumbuhan, ya kita harus merawat tumbuhan itu. Nah, jangan dirusak. Baru ada tumbuhan baru tumbuh, wah dipotong, akhirnya ya mati. Ya toh, ada ikan, sedang apa ya, berenang, kamu lihat, wah mau dipukul, jangan, ya berarti tidak sayang pada hewan. Ada kambing yang sedang berlari, wah ini mendekati Idul Adha, banyak kambing, bukannya sapi. Mudah-mudahan banyak yang korban ya, bagi yang beragama Islam. Nah, jangan disakiti, tidak boleh. Pak, kan itu nanti disembelih. Pak, ayam juga disembelih. Itu tidak disakiti. Ya memang mungkin terasa sakit, tapi tidak boleh disiksa, harus langsung yang bagaimana cepat mati sehingga nggak merasakan sakit. Ikan juga sama. Nah, ini Pak Rahmat punya gambar ikan, tapi ikannya bagus. Ini Nemo, ini Nemo. Anak-anak, di sini kalau ikan bertelur itu toh, sekali bertelur banyak ya Bu Maria. Iya. Sampai ribuan. Nah, ini di siripnya ini, sirip ikan juga banyak. Ini ternyata ada 500 ditambah 500. Masih ingat kamu cara menghitungnya? Masih toh? Kita buat susun. 500 ini tulis di atas ini 500, kemudian di bawahnya 500, kemudian di garis disusun ke bawah, ditambahkan 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10, ditulis 10 di bawahnya, seperti itu. Masih ingat tadi di pembelajaran yang ke-5 kita pelajari. Kalau lupa nanti dibuka lagi videonya di pembelajaran yang ke-5. Nah, anak-anak, tugasnya di sini, nih, di sini ini tugas ini, ini dihitung, kemudian ditulis di bawahnya sini hasilnya. Ini 4.000 ditambah 900 sama dengan berapa? Ditulis di sini. 3.100 ditambah 2.500, hasilnya ditulis di sini. Kemudian ini juga dijumlahkan, hasilnya tulis ini. Ini dijumlahkan, hasilnya tulis ini. Ini dijumlahkan, hasilnya di sini. Ya, kalau sudah semua, anak-anak kan sudah tahu tuh, sini jumlahnya berapa, sini jumlahnya berapa, sini jumlahnya berapa, sini jumlahnya ini berapa, dan sini berapa. Lah ini untuk mewarnai ikan ini, gambar ikan ini sesuai dengan petunjuknya. Nah, ini petunjuknya. Nah, warna merah untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Yang lebih dari 5.000 kira-kira mana ya? Ini mungkin ya Bu Maria. Iya. Ini lebih dari 5.000. Nah, dihitung sendiri nanti. Yang lebih dari 5.000 diwarnai merah. Berarti ini diwarnai merah. Mana lagi Pak Rahman nggak ngerti, nanti dicari. Kalau ditunjukin enakan di kamu, susah di aku ngitungnya. Enggak ini bercanda. Ya, anak-anak. Terus yang lainnya diwarnai apa Pak? Ya, kemudian warna kuning untuk yang kurang dari 5.000. Wah, yang kurang dari 5.000 diwarnai kuning. Nah, jadi merah, kuning. Terus satu lagi ya, yang hasilnya 1.000 sama dengan 1.000, wah, diwarnai dengan warna biru. Nah, di sini. Nah, anak-anak, itu dibuat di bukumu. Nah, dibuat di bukumu, di buku tugas ya. Digambar dulu yang bagus. Setelah digambar bagus, ditulis ini angkanya, kemudian dihitung jumlahnya. Oh, ini jumlahnya berapa ya? Oh, warnanya ini ya, diwarnai begitu. Yang bagus, yang rapi, mewarnainya jangan sampai keluar dari garis. Begitu. Jangan sampai keluar dari garis ya. Jelas ya anak-anak ya? Nah, baik anak-anak semuanya, kalau sudah jelas, saya kira pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu Maria. Iya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebagai akhir dari pertemuan hari ini, kita simpulkan bersama-sama ya Bu Maria. Tadi kita belajar yang pertama tadi tentang
bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kita juga belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya Bu Mar ya. Kemudian apa lagi Bu Mar? Saya lupa ini. Penjumlahan. Oh, penjumlahan Dengan cara susun. Dengan cara susun yang tidak menyimpan ya Bu Mar, ya. Yang tidak menyimpan. Kemudian ini memberi warna ya. Sudah jelas semuanya ya anak-anak ya. Baik anak-anak semuanya, sampai sini pertemuan kita hari ini. Tetap belajar dan belajar lagi dengan semangat, pasti bisa ya anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan, sudah melihat video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak semuanya, sekali lagi Pak Roma dan Bu Mariati mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kalau suka dengan videonya, jangan lupa di like, kemudian di share kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan, pada saudara yang mungkin membutuhkan ya. Kemudian yang terakhir, kalau belum di subscribe ya di subscribe. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.